akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Wal munfiqu sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politiknya. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Tidak pernah bangsa Indonesia sebaik, sehebat menjadi macan Asia pada saat Orde Baru. Memang itu pemerintahan otoriter, Anda mau menyebutkannya itu demokrasi. Jelas itu bukan pemerintahan demokrasi. Otoriter itu adalah pemerintahan yang tidak demokratis. Apa buruknya Orde Baru? Buruknya adalah fitnah terhadap keluarga Pak Harto. Beni dan pengikut-pengikutnya, perwira-perwira binaannya, itu ancaman bagi kekuasaan Soeharto. Bahwa kerusuhan 988 itu murni rekayasa dan fitnah kepada Pak Harto, yang pada waktu itu Pak Harto telah dekat-dekat dengan Islam dan berani memberhentikan Beni Murdani diganti dengan Faisal Tanjung. Soeharto menyadari bahwa ini berbahaya Beni, dan Beni memang menunjukkan tanda-tanda mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto kepada lembaga ABRI. Nah, ini bagi Soeharto ancaman. Beberapa hari sebelum waktu biasanya Panglima diganti, mendadak Beni diganti. Baik anak-anak biologisnya yang hadir maupun seluruh anak-anak biologisnya yang hadir. Rasul dawuh, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu, demi Allah. Muliakan mereka berdua di tempat tinggal yang terbaik-baiknya ya Allah, bersama para sahabat-sahabat Nabi dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, Rasul datang pada saya, telinga saya mendengar. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Di zaman Orde Baru kita punya KUD, Pak, nggak ada orang kelaparan di seluruh kampung. Kita punya BUUD, nggak ada orang kelaparan sekampung. Suatu bangsa yang berdemokrasi, tingkat peradaban demokrasinya, politiknya sudah berada pada tingkat demokrasi, dia tidak akan bisa diatur oleh pemerintahan otoriter. Di zaman Orde Baru, Pak, kita punya dui fungsi ABRI. Apa yang terjadi? Lurah-lurah di kampung sana semua ada AMD, ABRI masuk desa. Itu yang bikin komunis nggak berani bersuara. Kenapa? Sampai ujung-ujung kampung semua ada ABRI di kampung. Potensi ancaman terhadap dirinya tidak datang dari sipil. Sipil nggak kuat. Potensi ancaman itu datang dari tentara sendiri. Padahal Golkar itu dulu adalah partai yang dibikin ABRI untuk mengelola politik di bawah kendali ABRI. Jadi kita kembali ke Orde Baru bukan sebuah kehinaan. Justru pada saat itu kita menjadi macan Asia. 80 negara mengusulkan kita sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tadi sudah saya katakan, ancaman kepada kekuasaan pemerintahan otoriter itu tidak dari sipil. Sipil nggak ada kekuatan apa-apa. Ancaman itu kan dari tentara. Nah, bagaimana supaya tentara tidak menjadi ancaman yang serius? Bikin tentara itu tidak bersatu. Tokoh alumni 212 Ustadz Haikal Hasan atau dikenal juga Babe Haikal memimpin doa bersama dalam acara doa 1 abad atau 100 tahun Presiden Soeharto. Dalam doa tersebut, Haikal Hasan mengajak semua yang hadir untuk ikhlas memberikan untuk Soeharto sebagai bapak biologis dan bapak ideologis. Ya Allah, mereka telah menukar jiwa raga mereka untuk kebahagiaan kami yang sekarang ini ya Allah. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Mulai mendekati para ulama. Di situ sebenarnya mulai kebangkitan Islam, tapi kemudian dipangkas. Dan siapa yang pertama kali demo turun Pak Harto? Anak muda, lu dengar? Siapa yang pertama kali turun untuk demo Pak Harto pada waktu itu? 4 kampus. Siapa itu? Pertama Trisakti, kedua Atmajaya, ketiga Satya Wasana, keempat belum. Ini 4-4nya masih kampus Kristen yang berafiliasi dengan CSIS. Mau apa ini sebenarnya semua? Pak, saya dosen di 8 universitas pada waktu 98. Seluruh bacaan hari ini untuk ayah biologis dan ayah ideologis. Karena kita yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Seluruh yang hadir di sini adalah anak-anak biologis dan ideologis.
kata Haikal, Selasa 8 Juni 2021. Aneh tahu bagaimana cara turunnya Pak Harto pada waktu itu. Difitnah habis-habisan. Saya dibayar, kami semua dibayar 100 juta rupiah untuk teriak turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Demi Allah, saya tidak terima pada waktu itu. Biar setia dengan Honda Astrea Butut tahun 84. Sementara teman-teman langsung naik kijang kapsul dengan uang sisanya yang banyak. Untuk apa? Mendirikan LSM, meneriakan Soeharto turun, Soeharto turun. Wal munfiqu sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politiknya. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Acara yang digelar bertajuk 1 Abad Presiden Soeharto digelar di Masjid Agung Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Nazarudin Umar. Acara tersebut juga digelar secara virtual Zoom dan live streaming YouTube. Setelah melakukan sholat asar berjamaah dan sambutan pihak keluarga serta pembacaan surat Yasin, tahlil, dan tahmid, akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Wal munfiqu sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politiknya. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Ustadz Haikal Hasan memimpin doa tersebut. Dalam doanya, Haikal berdoa agar Soeharto dan Tin ditempatkan di surga. Ya Allah, beri keistimewaan buat mereka berdua di akhirat. Tukarkan semua kebaikan-kebaikan di dunia untuk akhiratnya. Baik anak-anak biologisnya yang hadir maupun seluruh anak-anak biologisnya yang hadir. Rasul dawuh, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu, demi Allah. Muliakan mereka berdua di tempat tinggal yang terbaik-baiknya ya Allah, bersama para sahabat-sahabat Nabi dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, Rasul datang pada saya, telinga saya mendengar. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Tempatkan keduanya di tempat tinggal yang baik dan terbaik ya Allah, bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Luaskan jalannya, tempatkan yang paling indah di sisi Allah. Kutip doa Haikal tersebut. Politikus Ferdinand Huta Hayan mengaku terkejut dengan ucapan tokoh persaudaraan alumni 212 Haikal Hasan yang menyebut Presiden kedua Soeharto sebagai bapak biologis. Ferdinand mengungkapkan, jika menganggap Soeharto ayah biologisnya, maka akan menjadi panjang. Ferdinand menilai hal itu akan berkaitan dengan warisan dan juga sejarah. Bapak biologis kal, yang bener loh. Jangan main-main karena biologis ini bisa menyangkut warisan. Cuitnya di akun Twitternya @ferdinandhutahayan3, Jumat 11 Juni 2021. Selain itu, dia juga mengunggah berita media online berjudul Pimpin Doa 100 Tahun Soeharto, Haikal, beliau bapak biologis dan ideologis, ujarnya. Serius loh, Soeharto bapak biologismu? Jika iya, ini akan mengubah sejarah lokal, ucapnya. Sebelumnya, Haikal Hasan memimpin doa 100 tahun Soeharto mengajak mendoakan Presiden kedua Soeharto yang disebut sebagai ayah biologis dan ideologis ini menjadi ramai dan komentar berbagai pihak. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama rasa komnya. Saya ada satu cerita ketika Bung Karno ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Bung Karno ketika datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dikawal oleh Raja Arab Saudi waktu itu, beliau mendekati makam Nabi Muhammad. Beliau merangkak jalan jongkok
mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu Raja Arab bertanya, "Wahai Presiden, kenapa engkau lakukan ini?" Apa jawaban Bung Karno? "Saya memang Presiden, Anda memang Raja, tapi yang kita datangi ini adalah manusia terbaik sepanjang zaman." Hari itu setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus, ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam.